Maka mari simak baik-baik Injil ini. Apalagi karena tema uang ini tema yang sangat relevan dengan negeri kita akhir-akhir ini, bukan? Negara yang dilanda begitu banyak skandal korupsi dan keserakahan yang diperagakan tanpa malu, tanpa rasa takut, tanpa rasa bersalah. Ketahuilah 3 perasaan ini perasaan universal yang kita harus punya. Shame, fear, guilt. Rasa malu, rasa takut, rasa bersalah. Jika ada satu saja dari 3 ini yang masih mengontrol kita, mungkin kita akan selamat tercegah untuk melakukan kesalahan fatal. Tapi kalau 3-tiganya memudar, menipis, menghilang secara, maka celaka. Dan ketiga, perasaan universal ini yang harus menavigasi setiap orang termasuk Anda dan saya, khususnya mereka yang berada dan bekerja di 3 wilayah ini. Yang pertama adalah politik, kedua ekonomi, dan yang ketiga agama. Nah, saudara, Lukas 16 ini menarik sekaligus membingungkan. Dia menyediakan sebuah perumpamaan. Dan dari semua perumpamaan Yesus, bagi saya ini perumpamaan yang paling enigmatik, penuh teka-teki. Apa sebenarnya maksud Yesus? Sukar untuk dipahami. Kisahnya sendiri sederhana. Lebih kurang begini, saya akan sarikan. Seorang bendahara dituduh menggelapkan uang, memboroskan harta tuannya. Akhirnya dia ketahuan. Dan ketika dia tahu akan dipecat, dia berpikir apa yang harus aku lakukan, dan dia memakai kecerdikannya. Dan apa yang dia lakukan? Dia hubungi orang-orang yang berutang pada tuannya. Kamu utang berapa? Ya. 100 tempayan minyak. Nih surat utang yang baru, 50 aja. Kamu baik ya, kira-kira begitu. Kamu utang berapa? 100 pikul gandum. Nih surat utang baru, 80 pikul gandum. Jadi dia melakukan ketidakjujuran, kecurangan. Karena dia akan dipecat. Apa yang membuat perumpamaan ini penuh teka-teki adalah terhadap perbuatan si bendahara ini. Apa sikap tuannya? Dikatakan oleh Yesus, Tuhan itu justru memuji kecerdikan bendahara itu. Sekalipun tindakannya jelas-jelas tidak jujur. Dipuji loh, saudara. Apa maksudnya? Yesus di sini menegaskan bahkan bahwa orang percaya harus belajar menggunakan mamon, harta duniawi, dengan bijaksana. Kata cerdik yang dipakai dalam teks ini, arti aslinya adalah kebijaksanaan praktis. Berpikir lebih dalam daripada sekedar hidup berdasarkan hasrat, intuisi, pikir. Yesus menasihatkan pakailah mamon itu, tapi bukan demi mamon itu, tapi demi tujuan lain yang lebih luhur daripada uang itu. Dan itu yang ingin dikatakan Yesus pada ayat yang ke-9. Mari baca baik-baik, dikatakan di sana, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong kamu lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Yang Yesus katakan adalah ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Artinya uang mamon itu kalian gunakan hanya sebagai alat. Untuk apa? Untuk mengikat persahabatan. Persahabatan dengan siapa? Dengan sesama. Dan dalam perumpamaan ini, orang-orang yang miskin, orang-orang yang berutang, orang-orang yang terjebak dalam utangnya ini, sahabatilah mereka. Dengan kata lain, pedulilah pada orang lain. Perumpamaan ini memperlihatkan perubahan cara berpikir bendahara yang tidak jujur ini dalam memperlakukan
uang. Dan itu yang dipuji oleh tuannya. Dia tadinya bekerja demi uang, demi uang. Ketika krisis datang, dia kemudian berubah. Bukan lagi bekerja demi uang, tapi bekerja dengan memakai uang. Demi menjalin persahabatan.